Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ella Yosi Anggiana, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104080770. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP PGRI 2 Somagede dengan kelas 8 dengan materi amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. Nanti yang Bu Ella panggil, kalian mengacungkan tangannya ya. Febriana Ayu, Maila Putri Awani, Nur Naila, Oki Adisa Putra. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas silakan menempatkan diri. Ya, semuanya dimohon untuk berdiri. Di sana aku diri, jadi
Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi Bu Ella akan menayangkan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur dan amanah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku jujur dan amanah di sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini Bu Ella akan menayangkan video tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi setelah ini kalian itu bisa melihat video dan setelah itu nanti Bu Ella akan membagikan LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan. Sebelum mulai, Bu Ella mau tanya dulu materinya minggu kemarin terakhir tentang apa ya? Ya, amanah dan jujur. Dan hari ini masih membahas tentang amanah dan jujur. Masih ingat nggak amanah? Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Percaya. Kalau jujur? Tidak Ya, tidak berbohong. Atau kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Ya, hari ini Bu Ella akan menayangkan video tentang kisah Nabi Muhammad. Itu nanti ada studi kasus dan nanti kalian akan mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak dulu. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat istimewa tentang masa muda Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Tahukah kalian ada sebuah julukan indah yang diberikan kepada beliau? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu video ya tentang kisah Nabi. Dari video tersebut apa yang dapat kalian ambil? Nabi Muhammad itu di waktu muda menjadi apa tadi? Seorang pedagang. Kalau menjadi pedagang itu harus apa ya tadi? Jujur dan amanah. Contohnya dalam pedagang itu jujur gimana? Tadi timbangan. Ketika ada yang mau beli, timbangannya ya harus disesuaikan. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Harus jujur dan amanah. Kalau tadi jujur berarti kita mendapatkan teman yang banyak, dapat dipercaya. Terus juga teman-teman percaya sama kita, oh ya itu orangnya jujur, oh ya itu orangnya amanah. Penjual itu jujur, penjual itu amanah. Kayak gitu ya. Ya. Selanjutnya Bu Ella akan membagikan LKPD. Ini nanti ada soal, ini ada suatu studi kasus ya atau masalah. Di era digital banyak siswa yang menggunakan internet dan media sosial untuk belajar. Namun kadang muncul perilaku seperti ini, menyalin jawaban dari internet tanpa menyebutkan sumber. Biasanya kalian itu misal belajar langsung mengambil saja, tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Yang kedua, mengaku sudah mengerjakan tugas padahal belum. Contohnya ada PR atau tugas soal lainnya. Yang ketiga, tidak mengembalikan barang teman ketika dipinjami, tidak dikembalikan. Mengabaikan tugas kelompok yang sudah dipercayakan. Ketika ada kelompokan, misalkan ada tugas kelompokan ya harus dikerjakan bersama-sama, tidak hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Lah, ini ada studi kasus seperti itu. Nanti kalian memecahkan masalah atau menjawab soal-soal yang ada di LKPD di sini ya. Nanti Bu Ella akan membagikan LKPD kepada kelompok-kelompoknya. Ini nanti dibagi langsung saja ya. Jadi di sebelah sini ada kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan sebelah sini kelompok 3. Nanti setelah Bu Ella bagi, silakan Bu Ella kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan dan setelah itu nanti dipresentasikan ke depan gitu ya. Ya. Sudah dapat semuanya ya? Ya, silakan bisa menulis nama anggotanya di situ dan nanti segera diisi. Dikerjakan secara bersama-sama karena berkelompok. Kayak gitu. Ya, Bu Ella kasih waktu 15 menit.
amanah. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah itu yang mana? Menurut kalian sendiri. Nanti disebutkan alasannya. Alasan kamu memilih yang itu apa? Harus beserta alasannya ya. Jangan hanya perilaku di atas tidak jujur dan tidak amanah semua, tapi harus beserta alasannya. Kayak gitu. Yang kedua, analisis dampak. Apa akibat dari perilaku tidak jujur dan tidak amanah bagi diri sendiri, teman, dan lingkungan sekolah? Itu berarti ada 3 pertanyaan ya. Akibat dari perilaku tidak jujur dan tidak amanah bagi diri sendiri itu apa? Untuk teman itu apa? Dan untuk lingkungan itu apa? Dilihat lagi jawabannya. Yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad SAW. Contoh perilaku jujur dan amanah Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan teladan oleh siswa ya. Berarti kalian itu yang nomor 3 itu menjelaskan contoh perilaku Nabi ya yang jujur atau amanah itu apa contohnya. Dan yang terakhir itu merancang solusi dan aksi nyata. Berarti kalian itu harus menuliskan 3 cara konkret agar siswa masa kini itu bisa menjadi pribadi yang jujur, amanah baik di dunia nyata maupun dunia digital itu bagaimana. Paham ya? Bisa dilanjutkan untuk mengerja. Ya, waktu sudah 15 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang tinggal presentasi dari kelompok berapa dulu yang sudah siap? 1 ya. Silakan. Untuk kelompok 1 silakan langsung maju ke depan. Ya, dari kelompok 1 silakan bisa dipresentasikan hasil dari LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok Ayu, Usmila, Naila, Oki, dan Hafiz. Ingin mempresentasikan tema kejujuran dan amanah. 1. Mengidentifikasi masalah. Dari skenario di atas, perilaku mana yang termasuk tidak jujur dan tidak amanah? Jelaskan alasannya. Semua perilaku di atas mencerminkan sifat tidak baik karena tidak mencerminkan sifat tersebut. Kedua, analisis dampak. Apa akibat dari perilaku tidak jujur dan tidak amanah bagi diri sendiri, teman, dan lingkungan sekolah? Kehilangan kepercayaan, sulit menjalin hubungan, lingkungan menjadi tidak sehat, mempunyai konflik. Kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Gerakan contoh perilaku jujur dan amanah Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan teladan oleh siswa. Jujur dalam perkataan dan tindak. Contohnya, ini selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Menjaga lingkungan. Saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal dan mengembalikannya. Semua titipan harta penduduk Madinah yang ingin membunuhnya. Melakukan solusi dan aksi nyata. Tuliskan lingkup bisa menjadi pribadi jujur, amanah baik di dunia nyata maupun digital. Menumbuhkan kesadaran diri dan integritas akademik. Mengembangkan literasi
pertama itu amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada sama manusia. Yang ketiga diri sendiri. Kalau amanah kepada Allah, contohnya itu beribadah. Itu banyak ya, seperti sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua apa tadi? Ya, sesama manusia. Sesama manusia itu contohnya apa? Ya, meminjamkan barang. Kalau meminjamkan barang yang dipinjami berarti harus menjaga ya, dijaga dengan baik, jangan sampai hilang, apalagi rusak. Yang ketiga, ya amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa amanah kepada diri sendiri? Ya, menjaga kesehatan. Terus ada lagi? Jaga apa? Ya sudah, gak apa-apa, aman. Ya, selanjutnya contoh-contohnya ya, tadi berarti ada yang di sekolah, terus ada yang di mana lagi? Di rumah. Contoh kalau yang di sekolahan apa? Contoh amanah di sekolahan. Di sekolahan dengan teman saling meminjamkan tadi ya. Kalau di rumah berarti apa? Membantu orang tua. Kalau orang tua menyuruh berarti harus dikerjakan. Sudah dilakukan? Sudah. Berarti kita semuanya sudah melaksanakan ya amanah dan jujur. Tinggal dilaksanakan setiap hari, setiap waktu. Baik itu. Ada yang ditanyakan tentang materi amanah dan jujur? Tidak. Ya. Ya, berarti apa yang dapat kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Materi tentang apa? Amanah dan jujur. Pengertian jujur adalah tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua amanah. Berarti apa tadi? Dapat dipercaya. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku jujur dan amanah di sekolah dan rumah. Berarti kalian sudah bisa menyebutkan contoh perilaku jujur ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Terus yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga berarti harus apa ya, dilaksanakan setiap hari, baik itu di rumah, di sekolahan, di lingkungan, pokoknya harus diterapkan setiap hari dan di manapun. Seperti itu ya. Ya, untuk terakhir kali kita biar semangat sedikit ya. Kalian tahu tepung